Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin sidang Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini sudah memasuki hari kelima di bulan Dzulhijjah, yang insya Allah kaum muslimin di Indonesia sepakat bahwa tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 27 Mei di hari Rabu yang akan datang. Maka mudah-mudahan kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan, kesehatan, umur, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha dan sekaligus melakukan kurban. Sidangnya hukumullah di dalam surat At-Taubah ayat 38 dan seterusnya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza kunfiru fi sabaqatun ilal aratum bil hayati dunya minal akhirah fama matal hayati dunya fil akhirah illa qalil. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kenapa kalian ketika diperintahkan untuk melakukan perang, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala, taqatun, kalian merasa berat untuk meninggalkan rumah kalian, arditum bil hayati dunya minal akhirah, apakah kalian lebih mengutamakan kesenangan kehidupan dunia dibanding kesenangan kehidupan akhirat? Fama matal hayati dunya fil akhirah illa qalil. Padahal kesenangan dunia itu dibanding kesenangan kehidupan akhirat jauh, qalil, sangat sebentar. Saking sebentarnya, kata Rasulullah, seperti kita berangkat ke sebuah pantai, kemudian kita masukkan jari kita ke air laut, maka kata Rasulullah, coba perhatikan air yang ada di ujung tangan kita, yang ada di ujung jari kita. Maka air yang ada di ujung jari kita, itulah kehidupan dunia, itulah umur dunia, itulah kesedihan dunia, itulah kesenangan dunia. Sementara air yang ada di lautan itu 2/3 di dunia adalah lautan, itulah kesenangan akhirat, itulah kehidupan akhirat, itulah umur akhirat. Maka tidak ada artinya sama sekali kehidupan dunia ini, qalil, kata Allah. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang kaum muslimin baik muhajirin maupun Ansor yang tidak mau berangkat berperang, yaitu waktu itu perang Tabuk di tahun ke-9 Hijriah di bulan Rajab, di mana perang Tabuk adalah perang yang sangat jauh dari Madinah, sekitar 750 km. Musuh yang dihadapi orang Romawi sekitar 40.000 orang. Kemudian waktu itu di musim panas yang luar biasa dan juga di musim paceklik karena masih belum terjadi panen kurma, sehingga saking pacekliknya maka banyak para sahabat yang membawa perbekalan apa adanya, sehingga sampai di perjalanan itu saking pacekliknya hanya 1 buah kurma dibagi 2 orang. Bahkan ada sahabat yang terpaksa hanya menghisap saja biar cukup 1 kurma diberikan ke masing-masing, cukup dihisap, tidak boleh dimakan supaya bisa orang menikmati. Dan juga saking terbatasnya kendaraan pun ada sahabat yang terpaksa 1 unta harus dikendarai bertiga dengan secara bergantian, sebagian naik, sebagian jalan kaki, dan itu sampai ditempuh 1 bulan perjalanan. Jamarullah di tengah terik matahari yang sangat panas, jauhnya perjalanan, pacekliknya keadaan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan toleransi kepada orang-orang kaum muslimin muhajirin dan ansor waktu itu. Sehingga kata Allah, illa tanfir, jika kalian tidak mau berangkat ke perang Tabuk tersebut, maka kata Allah, yu'adzibkum adaban alim, aku akan kalian siksa dengan siksaan yang sangat pedih. Wa yastabdil qauman ghayrakum, dan Allah akan ganti kalian dengan umat yang lain. Karena bagi Allah wala tadurruhu syai'a, bagi Allah sama tidak membahayakan. Kenapa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sebab Allah itu maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Sidang Allah sengaja khatib menyampaikan ayat ini ingin memberikan pelajaran kepada kita sekalian, khususnya buat saya sendiri. Ini pelajaran yang harus kita ambil di ayat ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan maklum, tidak memberikan toleransi kepada kaum muslimin yang tidak mau berangkat ke Tabuk yang jaraknya 750 km di musim panas. Bahkan waktu ada sahabat yang meminta kepada Allah diundurkan, ya jangan di bulan ini, terlalu panas berangkat. Tapi ketika itu Allah menurunkan ayat, katakan Muhammad, an-naru asyadu harra, katakan neraka jauh lebih panas daripada hari ini. Itu saking Allah tidak memberikan toleransi kepada sahabat yang tidak berangkat perang. Sekali lagi, perang Tabuk 750 km yang harus ditempuh, musim panas, musim paceklik. Allah tidak memberikan toleransi. Bukti apa? Yu'adzibkum adaban alim.
aku akan siksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan aku ganti mereka dengan umat yang lain yang akan tunduk patuh kepada aku. Jamaah Allah, pelajaran penting buat kita adalah bagaimana jika yang berat saja seperti perang Tabuk ini, yang jauh ini, yang musim panas ini, paceklik ini, Allah tidak memberikan toleransi. Maka kira-kira hukuman apa untuk kita nanti ketika Allah memberikan perintah kepada kita yang jauh lebih ringan daripada perang Tabuk yang jauh itu, dan musim panas dan musim pesat itu. Maka kira-kira hukuman apa buat kita nanti ketika banyak perintah Allah yang sangat ringan untuk kita amalkan, tapi kita juga masih tidak mau atau jarang. Contohnya kan sholat berjamaah itu kan tidak mencapai 750 km dari rumah kita ke masjid itu. Tidak terlalu panas, tidak mengakibatkan lapar, haus dan lain sebagainya. Karena waktu itu ada sahabat yang terpaksa harus menyembelih untanya karena saking hausnya. Dan dalam perut unta itu ada sekitar 100 literan air di dalamnya. Terpaksa disembelih karena saking haus. Kemudian juga ketika ada perintah tolab ilmu ke sebuah masjid atau majelis taklim di mana saja, itu juga kan tidak jauh, tapi kadang-kadang kita juga malas untuk berangkat. Begitu juga untuk mengamalkan perintah-perintah yang lain. Kalau saya boleh menawar kepada Allah tentang ayat ini, ya Allah, wajar atau ya Allah kalau kami tidak berangkat, ini kan jauh 750 km, panas, musim paceklik, wajar ya Allah kalau tidak berangkat. Tapi Allah tidak memberikan toleransi sekali lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat 41-nya mengulang kembali, infiru khifafan wa siqalan. Kalian harus berangkat baik dalam keadaan ringan. Ringan dalam pengertian kendaraan ada, perbekalan ada, masih muda, iman kuat. Wa siqalan atau sebaliknya berat. Berat, iman sedang futur. Kendaraan tidak ada, perbekalan tidak cukup, tenaga sudah kurang, berangkat kata Allah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Hendaklah kalian berjuang dengan harta dan nyawa kalian di jalan Allah. Dzalikum khairakum in kuntum ta'lamun. Itu jauh lebih baik buat kalian. Walaupun kalian harus menghadapi musuh yang 40.000 orang itu, harus jauh ditempuh, harus musim panas dan musim itu jauh lebih baik daripada kalian menikmati kesenangan duniawi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ternyata tidak semuanya berangkat. Ada lebih kurang 85 orang munafikin yang tidak berangkat. Allah menjelaskan tentang orang munafikin yang tidak berangkat ini, lau kana aradan qariban wa safaron qasidan lattaba'uka. Muhammad, orang-orang munafik itu mereka akan ikut engkau berperang jika yang pertama itu kalau ada keuntungan duniawi.
yaitu harta rampasan perang. Yang kedua, safaron qasidan. Safarnya itu, perginya itu tempatnya tidak terlalu jauh. Lattaba'uka, pasti mereka akan ikut engkau Muhammad. Walakin ba'udat al-suqqah, tapi berhubung jarak yang ditempuh itu jauh ke Tabuk 70 km, berat bagi mereka, maka wasayahlifuna billahi, mereka datang kepada engkau Muhammad beralasan, bersumpah supaya dipercaya oleh engkau, lawis tatokna la kharajna ma'akum, jika kami mampu ya Rasul, kami tentu akan ikut keluar bersama engkau. Yuhlikuna anfusahum, kata Allah, mereka yang tidak mau ikut berperang itu adalah orang-orang yang telah membinasakan dirinya. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun, dan Allah tahu bahwa mereka orang-orang munafik itu adalah bohong di dalam keimanannya. Sidang jemaah Rasulullah, sekali lagi kita mendapatkan pelajaran penting. Orang munafikin itu cirinya, dia mau berangkat pergi perang kalau ada keuntungan dunia dan dekat. Sementara ada di kita bukan munafikin. Taruh ada perintah tolab ilmu, ada perintah pengajian, ada perintah ke majelis taklim, tempatnya sudah dekat, kemudian di masjid juga ada keuntungan duniawi, mungkin dikasih makanan, minuman dan lain sebagainya, datang keneh wae ke masjid. Jadi kira-kira bagaimana nanti kita di Allah Subhanahu, bagaimana kita di hadapan Allah sebagai orang yang mukmin? Karena tadi kata Allah, orang munafikin saja yang tidak mau berangkat perang karena jauh itu, yahlifuna anfusahum, mereka yuhlikuna, telah membinasakan dirinya. Kata saya tadi, wajar ya Allah atuh berangkat ada jauh 70 km, wajar. Tapi ketika kita ada perintah adzan, sholat berjamaah, berkumandang, padahal dekat tetap tidak berangkat, kira-kira dengan orang munafik kita di bawah atau di atas? Ini yang harus menjadi rumunan kita sekalian. Ini yang menjadi pelajaran buat kita sekalian. Barakallahu. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamarakumullah, jika memang perang itu terlalu jauh karena memang ketabuk, Allah mengancam dan kita tidak mungkin termasuk orang yang akan berangkat kalau nanti ditakdirkan waktu itu kita ada di sana. Dan surat membuktikan yang dekat-dekat saja juga kadang-kadang kita malas untuk melaksanakannya. Tapi khatib menghimbau bahwa 5 hari ke depan kita masih ada waktu untuk melaksanakan sesuatu yang terbaik. Karena kata Rasulullah, ma min ayyamin amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadil ayyam, yakni ayyam ashr.
Tidak ada hari-hari beramal soleh di mana kalau kita beramal soleh di hari-hari itu Allah sangat mencintainya, yakni ayamul ashr, yaitu hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah, para sahabat bertanya penasaran, qalu walal jihadu ya, bukankah tidak ada pahala amalan soleh yang paling dicintai Allah, bukankah jihad di jalan Allah? Apa kata Rasul? Walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad berperang jalan illa rajulun kharaja, yang keluar ya, yaitu binafsi wa malihi, dengan nyawa dan hartanya, falam yarji min dalika bisa, kemudian dia tidak kembali alias mati syahid. Jadi kata Rasulullah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amalan-amalan saleh yang kalau kita melakukannya itu pahalanya hampir setara dengan mati syahid. Kemudian apa saja? Kemudian para ulama menjelaskan sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Ahmad, fa'aksiru bitakbir wa tahmid wa tahlil. Hendaklah kalian memperbanyak, kata Rasulullah, di 10 hari terakhir memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Bahkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah memberikan contoh. Mereka itu sengaja datang ke pasar, di pasar menggunakan takbir, yang takbir mutlak. Dipersilakan kita melakukan takbir, tahmid dan tahlil. Kemudian juga masih ada waktu untuk berpuasa. Dalam Sunan Abu Daud, Rasulullah berpuasa 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi kalaupun kita tidak bisa, tanggal 9 di hari Selasa jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena itu yukafir salam mada wal baqi. Kata Rasulullah, itu nanti akan kita diampuni oleh Allah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi di samping kita mendapatkan pahala setara dengan apa tadi? Mati syahid. Tapi juga ketika kita saum 9 Arafah itu, maka kita mendapatkan ampunan selama 2 tahun. Karena itu perbanyaklah kita beramal soleh, banyak bertaubat. Rasul setiap hari tobat 100 kali. Masa kita malu? Kita tilawah Qur'annya ditingkatkan, dzikir masyhurnya ditingkatkan, dan lain sebagainya. Apalagi di tanggal 9 itu juga kita disunahkan untuk bertakbir muqayyad, mengucapkan Allahu Akbar dan seterusnya yang biasa kita kenal itu. Dan itu kita baca sejak tanggal 9 sampai tanggal 13 ayam tasyrik waktu asar, dan kita amalkan minimal setiap ba'da sholat wajib. Itu amal soleh, takbir muqayyad, yang biasa kita setiap hanya malam Idul Fitri atau Idul Adha. Padahal Idul Adha itu sejak tanggal 9 Dzulhijjah Rasulullah sudah memerintahkan kita untuk melakukan takbiran tadi sampai tanggal 13. Kemudian di tanggal 10-nya ada 3 amalan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita sebelum berangkat sholat Idul Adha disunahkan untuk berpuasa sebentar. Yaitu kalau di Idul Fitri diperintahkan, disunahkan untuk makan lebih dahulu, tapi di Idul Adha kita diperintahkan untuk saum lebih dahulu. Boleh kita makan minum sepulang dari sholat Idul Adha.
Kemudian yang kedua, kita melakukan sholat Idul Adha. Dan yang ketiga adalah melakukan yaitu berkurban. Dan bagi orang yang berkurban disunahkan sejak tanggal 1 sampai nanti setelah menyembelih untuk menahan diri dari memotong kuku dan rambutnya. Nah, jazakumullah, maka amalan-amalan soleh yang barusan saya sebutkan tentu jauh lebih ringan dibanding perintah berangkat ke perang Tabuk dalam panas dan musim paceklik itu. Sehingga mudah-mudahan surat At-Taubah ayat 38 dan tadi menjadi motivasi kepada kita ketika kita malas futur untuk melakukan amalan-amalan perintah Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih ringan dibanding dengan perang Tabuk tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim rabbana taqabbal du'a innaka antas alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.